Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Priska Ariza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural dan tantangan di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan multikultural. Menurut Ainul Yakin dalam Mutakin 2017, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan proses, pembuatan dan tata cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik. Yang kedua adalah aspek konsep, gerak, dan proses pendidikan multikultural. Dan yang pertama adalah dari aspek konsep. Pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras dan atau karakteristik kultural lainnya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Yang kedua adalah dari aspek gerakannya. Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga aspek lain seperti metode, strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah dari aspek prosesnya. Pendidikan dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa. Kesetaraan pendidikan seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai, karena itu proses ini harus berlangsung terus-menerus. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan multikultural dalam proses pendidikan. Yang pertama adalah tujuan yang berkaitan dengan sikap. Attitude goals adalah untuk mengembangkan kesadaran dan kepekaan kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan untuk menghindari dan meresolusi konflik. Selanjutnya adalah tujuan yang berkaitan dengan pengetahuan. Cognitive goals adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain dan kemampuan untuk menganalisis dan menerjemahkan perilaku kultural dan pengetahuan tentang kesadaran perspektif kultural. Selanjutnya adalah tujuan yang berkaitan dengan pembelajaran. Instructional goals untuk memperbaiki distori, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran, memberikan berbagai strategi untuk mengarahkan perbedaan di depan orang, memberikan alat konseptual untuk komunikasi antar budaya, mengembangkan keterampilan interpersonal, memberikan teknik-teknik evaluasi, dan membantu klarifikasi nilai dan menjelaskan dinamika kultural. Selanjutnya adalah karakteristik bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia bersifat dinamis, dapat berubah dari suatu periode ke periode lainnya, walaupun tidak mudah. Sebagai contoh, dulu Indonesia sebagai bangsa timur yang mempunyai karakter sopan santun, ramah tamah, berperasaan halus, dan lain-lain, yang menggambarkan sebuah sikap atau perilaku yang mengidentifikasikan keluhuran budi pekerti. Bagaimanakah kondisi sekarang? Banyak yang meragukan bahwa karakter tersebut masih menjadi ikon bangsa Indonesia. Jauh di awal kemerdekaan, Bung Karno sudah mendengungkan istilah national and character building, artinya ada kondisi karakter bangsa. Selanjutnya adalah implementasi pendidikan multikultural. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap negara berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing negara. Bank mengemukakan 4 pendekatan yang mengintegrasi materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. 4 pendekatan implementasi pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendekatan kontribusi, 2 pendekatan aditif, yang ketiga pendekatan transformasi, yang keempat adalah pendekatan aksi sosial. Yang pertama adalah pendekatan kontribusi. Level ini paling sering dilakukan dan paling dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai.
Yang kedua adalah pendekatan aditif, penambahan materi, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan ini sering dilengkapi dengan buku modul atau bidang bahan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Yang ketiga adalah pendekatan transformasi, mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Yang keempat adalah pendekatan aksi sosial, menambahkan komponen yang mensyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep isu atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pembelajaran dari pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membentuk mereka memperoleh pendidikan politis. Siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.